Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar anak Tuhan pagi ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Nah, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 257, Kunyanyi Senang. Adik-adik, mari kita menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur Berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-100, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Mazmur pasal yang ke-100, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Adik-adik, sebelum adik-adik membaca Mazmur Berbalasan, adik-adik pause dulu ya videonya. Untuk merespon Mazmur Berbalasan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 280 tiap waktu, tiap jam. Adik-adik, dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada saat ini Engkau masih memberkati ibadah kami. Sebentar kami akan membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami baca dan kami dengarkan dapat kami pahami dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-19, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-19, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sebelum adik-adik membaca firman Tuhan, adik-adik siapkan catatan dan alat tulisnya ya. Dan adik-adik pause dulu videonya. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua pagi ini? Puji Tuhan ya, kalau semua adik-adik dalam keadaan sehat dan baik. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik ketahui tentang Rasul Paulus?
sebelum mengenal Tuhan Yesus, namanya adalah Saulus. Kemudian setelah bertobat, ia berganti nama menjadi Paulus. Ia adalah anak Tuhan yang produktif dengan menulis banyak surat di dalam kitab Perjanjian Baru, dan salah satu surat yang ditulisnya adalah surat Efesus. Tidak hanya pintar dalam menulis, namun ia juga adalah seorang pemberita Injil yang berani dan gigih, dan ia dikenal sebagai rasul bagi orang bukan Yahudi. Sekarang, siapa yang tahu apa itu Injil? Injil adalah kabar baik tentang Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat manusia dan dunia. Suatu hari, Paulus melakukan perjalanan misinya yang ketiga, yang dimulainya dengan mengunjungi Galatia, Frigia, lalu sampailah di Efesus. Yang menarik dari pelayanannya kali ini adalah bahwa ia bertemu dengan 12 orang yang belum 100% Kristen. Nah, kok bisa? Iya, karena ke-12 orang yang Paulus jumpai itu baru menerima baptisan dari Yohanes. Bahkan, mereka pun belum atau tidak pernah mendengar dan mengetahui tentang Roh Kudus. Oleh karena itu, Paulus merasa perlu untuk memberitakan Injil kepada mereka. Paulus mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang datang kemudian daripada Yohanes Pembaptis, yang kemudian mereka percaya kepada Kristus dan memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, setelah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, maka mereka diberikan karunia berbahasa roh dan bernubuat. Siapa adik-adik di sini yang belum dibaptis? Maka harap semuanya sudah ya. Adik-adik, setelah peristiwa itu, Paulus mengajar orang banyak selama 3 bulan di sinagoge atau rumah ibadat dengan berani, namun selanjutnya ia mengajar di ruang kuliah Tiranus. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang mau mendengar dan menerima Injil yang diberitakan. Bahkan ada yang secara terang-terangan menghina, memaki pemberitaan Injil di depan banyak orang. Itulah sebabnya Paulus memisahkan para murid Tuhan Yesus dengan orang-orang yang tegar hatinya itu. Paulus tidak menjadi sedih ataupun kecewa ketika menghadapi penolakan terhadap berita Injil, melainkan dengan setia dan sukacita ia terus memberitakan Injil di ruang kuliah Tiranus selama 2 tahun kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau menerima Tuhan Yesus. Akhirnya, semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Nah, melalui Paulus, Allah juga menyatakan mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Hanya dengan membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, orang yang membawa dan meletakkannya pada orang yang sakit, maka orang sakit itu bisa sembuh dan lepas dari kuasa roh-roh jahat. Sekali lagi, bukan karena tangan Rasul Paulus dan apa yang dipakainya, melainkan karena Tuhan Allah mau memakai Paulus untuk menjadi saksi pekerjaan Allah yang besar bagi manusia. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau diajarkan dan diingatkan akan beberapa hal, yaitu Injil harus diberitakan tidak hanya di Efesus, melainkan sampai ke seluruh dunia. Yang kedua, Injil yang diberitakan ternyata tidak melulu diterima oleh semua orang, karena ada saja orang yang akan mengeraskan hatinya untuk menerima Injil Kristus. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita adik-adik bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pemberitaan Injil itulah saat ini kita juga bisa mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus dan disebut sebagai anak Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan dan cerita firman Tuhan pada pagi ini. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 18, Kasih Tuhanku.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau juga masih memberkati ibadah kami dari awal hingga pada saat ini. Tuhan, tadi kami juga telah mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan kami dengarkan tadi dapat kami pahami dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa buat orang tua kami. Tuhan, kiranya selalu memberikan orang tua kami kesehatan dalam menjaga dan merawat dan mendidik kami. Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang pada saat ini Engkau tahu bahwa COVID-19 ini masih berada di dalam dunia ini. Tuhan, tolong berkati kami, anak-anak-Mu, berikan kami selalu kekuatan dan kesehatan, kuatkan imun kami juga ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa buat adik-adik yang pada saat ini sedang mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak. Tuhan, tolong kiranya memberkati adik-adik, menjaga mereka selalu, berikan juga kesehatan, kuatkan imun mereka juga ya Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan uang persembahannya dan kita menyanyi Aku Suka Membagi. 2, 3. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, hingga pada saat ini Engkau masih memberkati ibadah kami. Tadi juga kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan kami dapat berguna bagi pelebaran-Mu di muka bumi ini. Dan yang masih ada pada kami, Tuhan Yesus tetap memberkatinya. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibadah kita hampir selesai, kita menyanyi Sudah Waktunya. 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Ibadah kita telah selesai. Saat teduh selesai.
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe ya adik-adik. Jaga kesehatan. Jangan lupa rajin-rajin cuci tangan dan cuci kaki ya. Tuhan Yesus memberkati.